bersyukur atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan bagi kita semua untuk bisa hadir dalam acara Temu Koor yang luar biasa ini. Yang saya hormati Saudara Faiki Dazallah selaku Wakil Ketua Pengurus Forum Asisten. Yang saya hormati Saudara Arifhan Maulana selaku Ketua Panitia Acara Temu Koor. Dan tak lupa teman-teman asisten sekaligus koordinator mata kuliah yang saya banggakan. Terima kasih semua yang telah hadir pada hari ini. Sebelum memasuki acara, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Niken Lismiati selaku MC yang akan memandu dan menemani teman-teman pada acara hari ini hingga selesai. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pengenalan apa itu Temu Koor, acara yang ketiga pengenalan tugas koor matkul, acara yang keempat demo manage jadwal di web, acara yang kelima Q&A, dan acara yang terakhir adalah penutup serta foto bersama. Memasuki ke acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka acara dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Oke, baik. Sebelum masuk ke acara selanjutnya, di sini udah pada tahu belum apa itu TK atau Temu Koor? Ada yang ingin jawab? Oke, baik. Kalau gitu saya coba jelaskan. Jadi Temu Koor atau Temu Koordinator ini adalah acara di mana teman-teman semua akan dijelaskan bagaimana sih menjadi koordinator matkul itu, apa aja sih tugas-tugasnya, dan segala sesuatu kebutuhan untuk teman-teman asisten praktikumnya. Agar selama menjadi asisten praktikum nanti itu bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, karena sudah pada tahu ya sama acara Temu Koor, kita masuk ke acara yang selanjutnya, yaitu penjelasan tentang tugas koor matkul nih teman-teman. Pemaparan materi mengenai tugas koor matkul akan dijelaskan oleh Kak Sanaya. Untuk Kak Sanaya, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan asisten sekalian, sekaligus rekan-rekan koordinator mata kuliah. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Muhammad Sanaya Almatin. Saya biasa dipanggil San ataupun Sanaya. Pada sesi kali ini saya akan menyampaikan mengenai tugas-tugas dari koordinator mata kuliah. Dan juga saya ingin pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan saya dan izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal mengenai tugas dari koordinator mata kuliah. Oke, selanjutnya di slide selanjutnya, tolong digeser. Rekan-rekan sekalian yang hadir di ruangan ini, yang dimana kalian adalah koordinator mata kuliah. Tugas dari koordinator mata kuliah pada umumnya yaitu untuk mengatur jadwal asisten. Tetapi tanggung jawab utama kalian sebagai koordinator mata kuliah adalah yaitu untuk menjaga kualitas dari asisten-asisten praktikum yang kalian bawahi di mata kuliah tersebut. Nah, nanti secara hierarki, koordinator mata kuliah akan langsung terhubung kepada koordinator inti di forum asisten. Begitu. Jadi, tanggung jawab yang paling utama adalah kalian pertama-tama mengatur jadwal terlebih dahulu, jadwal untuk asisten-asisten pada mata kuliah tersebut yang diampu. Nah, kemudian jika ada suatu permasalahan, maka permasalahan tersebut seharusnya kalian bisa selesaikan terlebih dahulu. Apabila tidak bisa, maka langsung sampaikan kepada koordinator inti forum asisten. Nanti untuk kontaknya ada di slide terakhir. Nah, selain itu, dari koordinator mata kuliah sendiri, nanti juga akan bertanggung jawab di
kelas masing-masing yang kalian pegang sesuai jadwalnya. Nah, koordinator itu intinya adalah seseorang yang nantinya akan mengatur bagaimana jalannya proses asistensi di mata kuliah yang diampu oleh rekan-rekan sekalian masing-masing, begitu. Oke, ada beberapa hal yang mungkin nanti secara umum akan kalian lakukan setelah munculnya jadwal perkuliahan. Pasti teman-teman di sini sudah melakukan KRS dan mungkin ada juga yang belum. Nah, KRS sendiri nanti setelah diambil tentunya akan muncul jadwal perkuliahan. Nah, jadwal perkuliahan itu nanti akan diatur oleh rekan-rekan sekalian. Diaturnya itu bagaimana? Jadi alurnya secara ringkas seperti ini. Pertama-tama dari rekan-rekan asisten yang lain yang non-koordinator mata kuliah, mereka masing-masing akan mengisi jadwal di website, jadwal pribadi masing-masing. Nah, kemudian dari teman-teman koordinator itu akan melihat jadwal dari asistensi masing-masing. Nah, setelah mendapatkan jadwal pribadi, teman-teman nanti melihat juga jadwal di UPT. Untuk link UPT-nya, teman-teman nanti bisa lihat di slide ini dan juga akan kami tampilkan apa saja yang ada di slide atau spreadsheet milik UPT tersebut. Nah, kemudian setelah teman-teman mengetahui kapan jadwal perkuliahan asistensi itu berlangsung, teman-teman juga telah mengetahui jadwal masing-masing dari teman-teman asisten yang lain yang non-koordinator mata kuliah. Nah, teman-teman di situ akan mengatur sesuai dengan jadwal pribadi masing-masing dan jangan sampai ada jadwal yang bertabrakan dengan jadwal perkuliahan. Nah, dari pengalaman-pengalaman sebelumnya yang mungkin rekan-rekan sekalian di sini udah ada yang beberapa kali menjadi koordinator, mungkin ada yang mengalami permasalahan seperti mahasiswa itu jadwalnya bertabrakan dengan jadwal perkuliahannya. Nah, tugas sebagai koordinator, jangan sampai hal itu terjadi. Bagaimanapun caranya, selesaikan untuk mengatur jadwal dari masing-masing rekan-rekan asisten yang lain. Nah, kemudian pasti rekan-rekan asisten yang lain itu tentunya kan memiliki kegiatan-kegiatan tertentu di luar perkuliahan. Nah, itu juga jangan sampai ada jadwal yang bertabrakan. Apabila terdapat jadwal yang bertabrakan, sebaiknya diminta dari rekan-rekan asisten yang lain yang non-koordinator itu untuk sampaikan kepada koordinatornya masing-masing jadwal apa yang bertabrakan. Kemudian, apabila ada jadwal yang bertabrakan tersebut, nah, pertanyakan terlebih dahulu dari rekan-rekan koordinator sekalian, tanyakan apabila jadwal tersebut apakah sangat penting atau biasa saja. Jadi, urutkan secara skala prioritas. Yang terpenting, sedang, dan tidak penting. Jika itu skalanya sedang dan juga tidak penting, maka sampaikan kepada rekan-rekan asisten sekalian bahwa yang diutamakan adalah jadwal asistensi. Karena itu adalah tanggung jawab dari masing-masing asisten yang sudah direkrut untuk menjadi asisten praktikum. Nah, karena kita semua ini, khususnya yang rekan-rekan koordinator saat diterima juga sudah menandatangani kontrak di website forum asisten, pasti rekan-rekan sudah menandatangani, bukan? Sudah atau belum? Sudah kan? Nah, kita sebagai forum asisten, khususnya koordinator, dan juga kami sebagai forum asisten itu akan bertanggung jawab dengan dosen-dosen yang mengaku di mata kuliah masing-masing. Artinya kita di sini bekerja dan kita memiliki kontrak kerja selama 1 semester. Nah, kita harus profesional karena kita juga digaji oleh kampus, oleh prodi masing-masing. Nah, oleh karena itu, kami dari forum asisten memohon dengan hormat kepada rekan-rekan koordinator sekalian untuk bekerja dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, khususnya dalam mengatur jadwal, supaya nanti ke depannya tidak ada permasalahan dari rekan-rekan asisten yang lain yang mungkin tidak bisa hadir di kelas, entah itu karena dia tabrakan jadwal ataupun dia tidak bertanggung jawab. Nah, jika ada kasusnya seperti ini, rekan-rekan asisten ada yang ditemui bahwa dia jarang masuk kelas. Nah, pertanggungjawabannya yang paling pertama adalah kepada koordinator mata kuliah. Misal dari Mas yang di depan ini sebagai koordinator mata kuliah apa, Mas? Ya, misal Masnya adalah koordinator dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah,
jika ada rekan-rekan asisten yang lain yang bermasalah, maka rekan-rekan asisten tersebut seharusnya melapor kepada masnya atau masnya nanti yang melakukan evaluasi selama berjalannya proses asistensi selama 1 semester ke depan. Apakah ada teman-teman yang bermasalah atau tidak? Nah, jika rekan-rekan koordinator sekalian tidak bisa mengatasi secara langsung mengenai permasalahan yang ada, otomatis rekan-rekan sekalian bisa sampaikan kepada kami, khususnya koordinator inti dari forum asisten, melalui kontak yang mungkin bisa teman-teman catat nomornya, atau nanti kami bagikan di grup masing-masing. Untuk kontak dari koordinator inti bisa langsung ke saya sendiri, yaitu nomornya adalah 08 13 18 14 57 dan 55. Nah, dari beberapa pengalaman yang kami perhatikan di semester sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan utama, khususnya yang memang menyangkut dengan jadwal dari asisten praktikum. Selain dari jadwal yang bertabrakan, juga ada kalanya asisten praktikum itu bermasalah dengan dosen. Nah, ketika terjadi suatu permasalahan dengan dosen, otomatis rekan-rekan koordinator di sini bisa memfasilitasi atau menjadi penengah terkait masalah tersebut. Apabila rekan-rekan itu sungkan untuk langsung berbicara kepada dosen, maka bisa sampaikan kepada forum asisten melalui hotline-nya juga bisa. Ada di website forum asisten. Nah, mengenai permasalahan tersebut nanti dideskripsikan saja, dan kami dari forum asisten akan yang akan menindaklanjuti untuk kedepannya. Mungkin seperti itu garis besar dari tanggung jawab setiap koordinator mata kuliah. Nah, yang akan kami sampaikan selanjutnya yaitu mengenai tata cara memanage jadwal di website. Nah, untuk tata caranya sendiri, seperti yang saya paparkan sebelumnya, bahwa pertama-tama kita harus menunggu terlebih dahulu jadwal dari kampus atau universitas itu turun. Setelah KRS berlangsung dan proses KRS selesai, otomatis nanti akan dibagikan jadwal sebelum perkuliahan berlangsung. Seperti biasa mungkin jadwal itu akan dibagikan 1 minggu atau mungkin beberapa hari sebelum perkuliahan berlangsung di bulan September. Nah, kemudian setelah jadwal turun, nanti diingatkan kepada rekan-rekan non-koordinator atau rekan-rekan asisten yang lain untuk mengisi jadwal pribadi di website forum asisten. Kemudian rekan-rekan koordinator juga wajib untuk melihat jadwal yang disediakan UPT, yaitu jadwal kegiatan asistensi di laboratorium, baik itu ruangannya, jamnya, dan juga dosennya. Teman-teman wajib perhatikan itu. Setelah itu, nanti setelah jadwal pribadi diisi, kemudian teman-teman sudah tahu jadwal dari UPT-nya sendiri, selanjutnya teman-teman langsung saja mengatur jadwalnya di website dari forum asisten, seperti itu. Nah, mungkin di sini ada sedikit kendala tadi. Saya ingin slide-nya digeser ke beberapa slide sebelumnya terus dari awal. Oke, stop. Yang tadi. Nah, untuk jadwal pribadi tiap asisten non-koor, di sini teman-teman bisa membuka website forum asisten, khususnya untuk yang tampilan desktop. Nah, di menu side menunya di samping sebelah kirinya itu ada menu jadwal di situ. Nah, kemudian ketika rekan-rekan khususnya yang hadir di sini memilih menu tersebut, menu jadwal tersebut, di sini akan tampil menu penambahan jadwal pribadi. Nah, teman-teman bisa menambahkan jadwal pribadi pada menu yang ada di tambah jadwal pribadi tersebut. Nah, di situ nanti ada button untuk tambah form kuliah dan juga non-kuliah. Form non-kuliah ataupun yang form kuliah sendiri itu berbeda. Untuk form kuliah diisi untuk jadwal mata kuliah masing-masing dari rekan-rekan asisten. Sementara untuk form non-mata kuliah itu adalah kegiatan-kegiatan yang tidak berkaitan dengan perkuliahan atau di luar jam perkuliahan. Oke, di slide selanjutnya, Mas. Selanjutnya. Nah, di sini untuk rekan-rekan koordinator sekalian, rekan-rekan bisa melihat
siapa saja yang menjadi asisten di mata kuliah tersebut, khususnya mata kuliah yang rekan-rekan sekalian ampu. Nah, di situ nanti ada muncul list orang-orang yang menjadi asistennya. Untuk yang koor ditandai dengan lambang mahkota di sebelah pojok kanan atas, itu akan menjadi koordinator di mata kuliah tersebut. Nah, kemudian pada menu manage jadwal sendiri, di situ nanti ada muncul detail mata kuliah. Detail mata kuliah tersebut mencangkup data-data mulai dari nama mata kuliah, kode mata kuliah, jurusan, kemudian asistensi per kelas. Nah, teman-teman harus memperhatikan bahwa asistensi per kelas itu memiliki kuota masing-masing. Nah, saya contohkan di sini sebagai koordinator dari mata kuliah pengantar teknologi informasi di ilmu komunikasi. Kuota asisten per kelas itu masing-masing adalah 2, dan itu tidak bisa lebih. Jangan sampai rekan-rekan lupa untuk mengatur bahwa total kuotanya adalah 2. Nah, kemudian di situ juga ada nama dari koordinator mata kuliah. Selanjutnya, Mas. Sebelumnya. Nah, di sini sebagai koordinator mata kuliah, teman-teman bisa menambahkan jadwal baru. Jadwal baru itu maksudnya untuk apa? Yaitu jadwal dari ketika perkuliahan berlangsung. Nah, ini yang harus diperhatikan dari jadwal UPT tersebut. Nah, di situ ketika ingin menambahkan jadwal baru, teman-teman akan disediakan sebuah form yang berisi sebuah text box untuk mengisi nama dosen, kemudian memilih sesi, hari, kelas, dan juga ruangan. Jangan sampai ada data yang keliru ketika dimasukkan di dalam form ini. Dan perhatikan baik-baik data dari spreadsheet yang diberikan UPT nanti. Dan untuk linknya, ketika UPT sudah memberikan kepada kami akan menyebarkannya di grup asisten untuk semester ganjil besok. Nah, oke, selanjutnya, Mas. Nah, di sini ketika teman-teman sudah menambahkan kelas, menambahkan jadwal, dan menambahkan mata kuliah serta dosen seperti pada form sebelumnya, di slide sebelumnya, teman-teman di situ akan disajikan sebuah button berbentuk gerigi, berbentuk roda gerigi. Nah, itu adalah untuk memanage masing-masing asisten dari mata kuliah tersebut. Jadi teman-teman di sini untuk menambahkan asistennya silakan klik menu yang berbentuk roda bergigi tersebut. Nanti di situ akan muncul drop down untuk nama-nama dari masing-masing asisten di mata kuliah tersebut, dan ini sudah secara otomatis terlist secara khusus di mata kuliah tersebut saja. Jadi jangan khawatir apabila salah memasukkan nama dari masing-masing asisten. Selanjutnya, Mas. Oh, sebelumnya di form ini juga untuk menyimpan data yang telah ditambahkan, silakan klik button perbarui, tombol perbarui tersebut. Nah, ini merupakan tampilan ketika rekan-rekan koordinator sekalian telah menambahkan jadwal asistensi beserta asisten praktikum pada kelas-kelas tertentu. Nah, di sini juga bisa dilihat untuk menu-menunya, di situ bisa mengatur ulang ataupun mengedit serta menghapus. Apabila terdapat jadwal yang bertabrakan, di situ teman-teman juga bisa mengedit untuk asisten praktikum yang jadwalnya bertabrakan tersebut. Nah, balik lagi untuk pertimbangannya, teman-teman pastikan terlebih dahulu buat skala prioritas dari teman-teman masing-masing sesuai dengan kegiatan dari rekan-rekan asisten yang lain. Maksudnya bagaimana? Yang kami maksudkan di sini, rekan-rekan asisten yang lain tentunya nanti akan mengisi jadwal pribadinya masing-masing. Rekan-rekan pastikan untuk melihat jadwal tersebut secara seksama. Kemudian setelah rekan-rekan perhatikan jadwal tersebut, nah ketika sudah menambahkan asistensi di mata kuliah tertentu, apabila terdapat jadwal yang bertabrakan, silahkan teman-teman konfirmasi ke rekan-rekan yang lain yang bertabrakan tersebut, apakah kegiatannya tersebut sangat penting atau tidak. Jika dikatakan sangat penting, apa alasannya? Nah, ketika dia tidak bisa menyampaikan alasannya dengan gamblang, dengan logis, maka anggap saja kegiatan tersebut bukan di skala yang paling penting, tapi sedang sampai tidak penting. Mungkin seperti itu.
Jadi pastikan disusun berdasarkan skala prioritas agar kedepannya tidak ada jadwal yang bertabrakan. Kami dari Forum Asisten memohon secara hormat kepada rekan-rekan sekalian untuk mengatur jadwalnya dengan baik. Mungkin begitu ya, rekan-rekan sekalian. Nah, ini adalah jadwal dari UPT. Nanti untuk linknya sendiri kami akan sebarkan di grup ketika UPT sudah memberikan jadwal yang sudah fix. Karena sebelum perkuliahan berlangsung biasanya UPT itu masih membuat jadwal yang berubah-ubah. Masih menyesuaikan baik itu harinya, ruangannya, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, mungkin bisa diklik linknya. Nah, ini kami contohkan saja untuk rekan-rekan sekalian. Mungkin sedikit tidak bisa dibaca karena agak ngeblur mungkin ya. Nah, di sini rekan-rekan akan disajikan sebuah spreadsheet yang isinya adalah jam, kemudian di situ ada nama mata kuliah, kemudian ada nama kelasnya, kode kelasnya, dan juga nama dosennya. Nah, data-data inilah yang akan teman-teman masukkan di web Forum Asisten dan pastikan data-data yang dimasukkan itu benar. Jangan sampai ada kekeliruan. Nah, apabila teman-teman merasa kesulitan, setelah ini kami juga akan menyajikan tangkapan layar atau record dari kegiatan ini agar teman-teman nanti bisa mengulang kembali, lebih memperhatikan kembali agar bisa lebih memahami kembali mengenai tata cara manage jadwal di website Forum Asisten. Apabila terdapat pertanyaan-pertanyaan, teman-teman bisa langsung tanyakan kepada hotline Forum Asisten ataupun kepada kami dari koordinator inti. Untuk kontak dari kami koordinator inti ada di slide terakhir. Nah, ini teman-teman bisa langsung scan dari WhatsApp koordinator inti. Nanti teman-teman bisa tanyakan apabila terdapat kendala-kendala tertentu ataupun apapun yang berkaitan dengan kegiatan asistensi berlangsung, dan jika permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan, maka teman-teman langsung hubungi kontak ini. Mungkin untuk penjelasan tugas dan juga pengantar demonstrasi manage jadwal di website Forum Asisten sudah selesai saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Terima kasih rekan-rekan sekalian yang sudah hadir dan memperhatikan penyampaian materi dari saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat beberapa kekeliruan ataupun perkataan-perkataan yang kurang berkenan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Kak Sanaya atas penjelasannya untuk tugas koor mata kuliah. Setelah kita sama-sama mengetahui apa saja tugas koor mata kuliah, maka selanjutnya kita akan menyaksikan sesi demonstrasi manajer jadwal asisten praktikum di website Forum Asisten yang akan diperagakan langsung oleh Kak Rahmat Wahyuma Akbar. Simak baik-baik ya teman-teman agar tata caranya dapat dimengerti dengan baik. Untuk Kak Rahmat, waktu dan tempat saya persilahkan. Kenalkan, nama saya Rahmat Wahyuma Akbar. Di sini saya akan mendemonstrasikan ya teman-teman bagaimana cara kita mengatur sebuah jadwal ya sebagai koordinator kelas. Jadi pastikan teman-teman udah login di dashboard seperti yang di layar. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik tampilkan mata kuliah. Nah, di sini kan ada banyak mata kuliah. Teman-teman bisa pilih di mana teman-teman itu menjadi koor. Misalkan saya menjadi koor di mata kuliah pemrograman lanjut. Teman-teman klik saja icon arrow ini atau judulnya. Kemudian ditunggu sebentar. Nah, ini kan muncul list asisten yang mengasisteni di mata kuliah ini. Seperti yang dijelaskan sama Mas Sanaya tadi. Kemudian di sini teman-teman untuk menambah jadwal itu klik tombol tambah jadwal di bagian kanan atas ini. Diklik saja. Nah, jika sudah, ini akan muncul form seperti ini teman-teman.
seperti ini ya formnya. Nah, untuk dosen ini diisi dengan nama dosennya. Kemudian ini sesi diisi dengan sesi yang sesuai di jadwal yang diberikan oleh UPT ya. Kemudian harinya juga diisi sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh UPT. Untuk contoh, saya akan isi untuk nama dosen Dina, kemudian sesinya misalkan sesi 2 dan harinya hari Rabu misal contohnya. Untuk kelas ini diisi sesuai dengan kelas ya. Jangan sampai salah. Tolong dipastikan lagi dicek spreadsheet yang telah diberikan oleh teman-teman dari informasi STEM dan UPT. Di sini diisi misalkan 23 IF02. Kemudian ruangannya ini juga jangan sampai salah. Misalkan 242. Nah, karena nambah jadwal itu kan ada banyak biasanya. Itu teman-teman bisa dengan mudah tambahkan jadwal itu melalui tambah form. Nah, ini akan muncul satu buah form lagi ya. Nah, ini memudahkan teman-teman untuk menginputkan 2 atau lebih jadwal secara sekaligus. Jadi bisa bersamaan. Kalau misalkan ada kesalahan untuk mengisi formnya, itu teman-teman bisa klik tombol X ini, maka akan hilang formnya. Nah, jika sudah dirasa sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh teman-teman asisten dari forum asisten, itu teman-teman bisa klik tambah semua jadwal, maka akan muncul di sebelah kanan ini. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatur dalam sesi ini itu asistennya siapa aja? Nah, teman-teman bisa klik tombol kiri ini atau pengaturan. Ya. Kemudian silakan pilih asistennya siapa. Sebagai contoh, saya akan mengisi dengan random. Nah, jika sudah, ini teman-teman untuk simpan, klik perbarui. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, artinya sesi ini udah disimpan ya. Bagaimana cara kita mengubah asisten yang jadwalnya bertabrakan? Misalkan di sini Khalila Hatta ini jadwalnya bertabrakan, maka kita klik tombol gear tadi yang ini. Kemudian kita hapus Khalila Hatta dan ini diganti dengan asisten yang bisa. Nah, ini yang merah ini apa artinya? Artinya asisten ini pada sesi ini, pada jam ini, kemudian hari Rabu ini, dia sudah ada jadwalnya. Maka dari itu kita pilih asisten yang lain. Kemudian klik perbarui. Oke, sudah selesai. Kemudian bagaimana cara kita mengedit sebuah sesi? Caranya kita klik tombol pen ini. Nah, kemudian kita edit. Misalkan dosennya nama salah. Kita perbarui. Jika dirasa sudah benar, kita klik simpan. Jadi seperti itu teman-teman cara untuk membuat jadwal di mata kuliah yang teman-teman korek. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Juma. Setelah mendengarkan penjelasan dari Kak Sanaya dan Kak Zuma tadi, mungkin ada di antara teman-teman yang masih penasaran atau ingin bertanya lebih lanjut. Maka sekarang kita buka sesi Q&A yang akan saya pandu bersama Kak Sanaya. Dalam sesi ini, kami akan menampung 3 pertanyaan terlebih dahulu, lalu menjawabnya satu persatu sebelum melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Baik, silakan. Ada yang ingin bertanya? Oke, mungkin bisa dibantu. Baik, bisa berdiri. Maju. Oh, maju aja Kak. Ke sini aja apa? Nggak nyampe soalnya. Maaf, tangan kiri ya. Sekarang cek.
Udah hidup lah. Udah kok, udah hidup. Udah. Kebetulan tadi aku agak sedikit kurang dengar ya, yang bagian boleh ditunjukin nggak tadi, yang demonstrasi? Yang bagian ngisi kelas sama ruangan kalau nggak salah. Agak di zoom minta tolong. Nah itu kelas dan ruangannya itu di jadwal kuliah kita yang itu atau untuk jadwal asisten yang kita bertabrakan? Itu aja. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kakaknya bisa maju. Ya sebelumnya tes kok masih Dinyalain dulu. Belakang. Yang belakang. tes sebelumnya perkenalkan nama aku Kristanto dengan NIM 23015047. Izin tanya Kak, apabila dalam satu mata kuliah dapat sebuah kasus di mana semua asisten di kan ada 4 asisten praktikum ada mata kuliah itu dan 3 di antaranya tidak bisa datang dikarenakan sakit atau lainnya itu. Nah, apakah asisten praktikum di mata kuliah lain boleh membantu di mata kuliah itu atau tidak? Dan untuk pertanyaan selanjutnya itu apabila ada 5 asisten praktikum dalam satu mata kuliah untuk bagiannya bagaimana? Kan misal 4 kan bisa dibagi dua-dua, kalau 5 bagiannya bagaimana yang satu itu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Apa mungkin ada yang masih bertanya? Oke, baik, Kak. Bisa maju. Ya, kenalin nama aku Miguel dari matkul game. Di sini kan berhubung kelasnya cuma satu ya, dan asistennya cuma 2. Nah itu kalau misalnya pas pengaturan jadwal itu si matkulnya ini bertabrakan sama jadwal pribadi atau jadwal si asisten ini sendiri tuh gimana nanti? Karena kan nggak mungkin kita ngubah jadwal kelas itu sendiri kan. Nah itu gimana nanti untuk kelanjutan? Gitu aja. Makasih. Oke, kita cukup ya. Kami akan mulai dengan pertanyaan yang pertama diajukan oleh Kak Dion. Pertanyaannya adalah untuk jadwalnya itu, untuk jadwal kuliah yang tadi yang didemokan itu untuk jadwal kuliah atau untuk jadwal yang bertabrakan? Mungkin Kak Zuma bisa membantu menjawab. Baik, terima kasih kepada rekan koordinator yang sudah bertanya tadi terkait dengan kelas dan juga ruangan yang akan dimasukkan datanya di website forum asisten. Itu adalah jadwal dari kelas praktikum berlangsung. Jadi untuk kelas sendiri di sini biasanya kan ada nama kelas, misalnya saya dari sistem informasi. Misal nama kelasnya adalah 22 SI 05. Itu nama kelasnya sesuai dosen pengampu yang mengampu di mata kuliah tersebut berdasarkan jadwal yang diberikan oleh UPT tadi. Nah, kemudian untuk ruangannya sendiri itu adalah ruangan laboratorium praktikumnya begitu, Kak. Nah, jadi yang akan ditambahkan di website forum asisten itu terkait dengan nama dosen, sesi, hari, kelas, dan juga ruangan. Itu semua adalah jadwal dari kegiatan praktikum berlangsung sesuai jadwal yang diberikan oleh UPT nantinya untuk kepada rekan-rekan asisten. Mungkin begitu, Kak. Yang kita asistenkan nanti. Gitu. Jadi nanti untuk kelas sendiri dan juga ruangan itu yang masnya asistenkan nanti. Jadi masnya itu harus perhatikan baik-baik jadwal dari UPT-nya. Mungkin masnya dari koordinator mata kuliah apa, Mas? Kalau boleh tahu. Algoritma pemrograman. Nah, di situ nanti sesuai jadwal dari UPT untuk ruangan dan juga kelas yang dimasukkan dari mata kuliah algoritma dan pemrograman itu, Mas. Jadi bukan jadwal pribadi masing-masing, tetapi jadwal dari UPT yang diberikan. Misalkan
Masnya sendiri dari kelas misalkan anggaplah dari SI 04. Kemudian ada rekan masnya dari SI 05. Jadi ketika masnya nanti menambahkan jadwal itu bukan berdasarkan masing-masing asistensi, tapi berdasarkan mata kuliah yang diberikan jadwalnya itu oleh UPT. Mungkin begitu, Mas. Masnya masih ada yang mungkin kurang jelas atau bagaimana? Betul, gitu. Ya, betul seperti itu. Sudah cukup jelas, Mas? Baik, terima kasih, Mas. Semoga jawabannya tadi sudah cukup membantu ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, misal terdapat 2 asistensi dalam satu mata kuliah, kemudian satu asistennya itu sakit, apakah asisten yang sakit tadi itu bisa digantikan dari mata kuliah lain atau tidak? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, kalau misal dalam satu jadwal itu nanti kalau misal ada 5 asisten, itu pembagiannya nanti seperti bagaimana? Untuk Kak Sanaya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan pertanyaan yang pertama mengenai pergantian rekan-rekan asisten apabila berhalangan hadir, begitu ya, Mas? Nah, untuk proses pergantian asisten di jadwal tertentu yang berhalangan hadir itu sendiri, syaratnya yang pertama harus asisten di mata kuliah yang sama. Jadi tidak boleh dari asisten yang berbeda mata kuliah. Misal dari contohnya seperti ini. Ada asistensi dari mata kuliah struktur data yang mungkin dia berhalangan hadir entah karena sakit ataupun halangan yang lainnya. Kemudian dia digantikan oleh asisten dari mata kuliah pemrograman web lanjut. Nah, itu tidak bisa. Sebetulnya dari website forum asisten sendiri juga nantinya ketika ada rekan asisten lain yang menggantikan di berbeda mata kuliah tersebut, dia tidak akan bisa presensi. Dan artinya jika tidak bisa melakukan presensi, dia tidak akan mendapatkan honorarium atau HR dari pergantian jadwal tersebut. Artinya dia melakukan pergantian tersebut secara sia-sia. Dia tidak akan mendapatkan apapun. Nah, kemudian untuk teknisnya sendiri bagaimana caranya? Ketika ada seorang asisten praktikum yang berhalangan hadir, pertama-tama dari asisten praktikum yang berhalangan hadir itu sendiri harus memberikan informasi di grup mata kuliahnya masing-masing. Misalkan dari mata kuliah struktur data tersebut ada satu asisten yang berhalangan hadir. Dia paling maksimal semalam sebelumnya sudah memberitahu bahwa besok dia tidak bisa hadir. Maka dia harus mencari rekan asisten pengganti untuk jadwal besoknya. Apabila tidak menemukan, dia terlebih dahulu harus izin kepada dosen pengampu di mata kuliah tersebut. Izin bahwa dia berhalangan hadir karena alasan tertentu. Nah, ketika dia sudah izin, maka seharusnya mendapatkan pengganti. Apabila tidak mendapatkan pengganti, maka asisten praktikum lainnya harus tetap hadir agar mengisi kelas tersebut. Dan jangan sampai rekan-rekan asisten sekalian, kelas itu ditinggalkan tanpa adanya asisten praktikum dan hanya adanya dosen saja. Mungkin seperti itu. Jadi kesimpulannya, untuk pergantian asisten praktikum dari mata kuliah yang berbeda itu tidak bisa dilakukan secara sistem. Jika memang terpaksa atau mungkin dipaksakan untuk melakukan, maka konsekuensinya adalah yang menggantikan tersebut tidak akan mendapatkan HR ketika dia menggantikan jadwal dari rekannya. Mungkin seperti itu. Dan untuk pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan apa ya? Oh iya, bila asistensinya itu berjumlah 5, artinya ganjil dan untuk satu kelas saja, tentunya dalam 1 minggu perkuliahan tersebut mungkin bisa lebih dari 1 kali praktikum di mata kuliah tersebut, bergantung dengan SKS-nya. Dan yang jelas, untuk mata kuliah yang ada praktikumnya pasti adalah 4 SKS. Nah,
Bagaimana cara membagi 5 asisten praktikum tersebut di satu mata kuliah saja atau dalam satu kelas mungkin begitu ya, Mas, dalam satu kelas. Nah, itu harus perhatikan jumlah kuota total dari jadwal tersebut, dari kelas tersebut. Misalnya untuk mata kuliah struktur data, kuota total per kelasnya, misal hanya terdapat satu kelas untuk mata kuliah struktur data. Kuota total satu kelas tersebut hanya 3 orang. Maka Mas bisa membaginya dengan cara 3 asisten di jadwal yang sebelumnya dan 2 asisten di jadwal selanjutnya dalam 1 minggu ketika sudah mengatur jadwal. Nah, yang paling penting itu jangan sampai ada pembagian melebihi kuota per kelas. Dan yang masih memungkinkan pilihannya adalah kurang dari total kuota asisten di kelas tersebut. Artinya, jika kuota total di kelas tersebut adalah 3, maka yang bisa dimasukkan adalah 3 asisten saja. Nah, untuk di jadwal selanjutnya hanya 2 asisten saja yang bisa dimasukkan ke jadwal tersebut. Tidak bisa membaginya dengan tata cara misal 4 orang asisten di jadwal pertama dan 1 orang asisten di jadwal selanjutnya. Karena yang 4 orang asisten tadi itu melebihi kuota total dari yang telah ditentukan untuk per kelasnya seperti itu, Mas. Mungkin dari Masnya ada yang masih kurang jelas atau perlu disampaikan lagi gimana, Mas? Oh, ya, baik. Itu masih memungkinkan karena batas total kuotanya kita andaikan misalkan 3. Apabila ada satu asisten yang mungkin dia mendapat jadwal double atau lebih dari 1 kali pertemuan, itu masih memungkinkan selama jadwalnya tersebut tidak bertabrakan dengan jadwal perkuliahannya. Itu balik lagi dari rekan-rekan koordinator sekalian untuk mengatur jadwalnya sebaik mungkin. Apabila memang diperlukan kuota totalnya adalah 3, maka masukkan asisten lain yang memang tidak berhalangan hadir untuk di jadwal selanjutnya dalam 1 minggu tersebut. Jadi masih mungkin untuk menambahkan jadwal seorang asisten untuk melakukan 2 kali asistensi selama 1 minggu selama itu tidak bertabrakan dengan jadwal perkuliahannya atau jadwal kegiatan lainnya yang memang cukup penting dan tidak bisa ditinggalkan, begitu, Mas. Jadi bisa, kesimpulannya bisa seperti itu konsepnya. Untuk yang 3 selanjutnya itu lebih baik jangan diacak, tapi sesuaikan dengan masing-masing jadwal dari asistennya. Jadi, misalkan di pertemuan pertama dalam 1 minggu ya, Mas, di mata kuliah struktur data. Di pertemuan praktikum yang pertama, itu isinya adalah 3 orang asisten dalam 1 kali praktikum. Nah, yang pertemuan kedua dalam 1 minggu tersebut, misal masih isinya adalah 2 asistensi. Maka, yang pertemuan kedua tersebut jangan secara random mengambil dari jadwal yang pertama, tetapi sedari awal tentukan kira-kira rekan asisten mana yang memang waktunya cukup longgar untuk mengisi asistensi di jadwal yang kedua tersebut. Jadi kami mohon kepada rekan-rekan koordinator sekalian agar melakukan plotting dari rekan-rekan asisten yang lain sebaik mungkin agar nantinya jika kasus-kasus seperti yang Masnya sampaikan seperti ini bisa ditangani dengan baik. Jadi kesimpulannya untuk pertanyaan Mas yang pertama tadi, itu jangan ada asisten dari mata kuliah lain yang menggantikan di mata kuliah tertentu gitu, Mas. Jadi tidak bisa untuk berbeda mata kuliah, harus dalam satu mata kuliah. Dan untuk yang pertanyaan kedua, intinya tidak boleh melebihi kuota total per kelas, dan juga apabila diperlukan sebanyak total maksimal kuota per kelas tersebut, bisa mengambil dari jadwal asistensi yang sebelumnya, yang pertama praktikum tadi. Tetapi tidak boleh secara acak, namun harus sudah ditentukan sedari awal, begitu, Mas. Sudah cukup jelas, Mas? Oke, terima kasih ya, Mas. Untuk pertanyaan yang ketiga tadi dari Kak Midwar, misal Kak Midwar ini ada asisten untuk mata kuliah di game, kemudian ternyata jadwalnya bentrok, nggak ada yang
nggak ada yang slow di jadwal untuk asistennya. Kemudian gimana caranya? Karena kan Kak Miswar tidak memungkinkan untuk mengubah jadwal pribadinya. Itu mungkin ada solusi kan? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Berkaitan dengan pertanyaan tersebut, sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya di awal bahwa rekan-rekan sebagai koordinator di sini memiliki tanggung jawab yang lebih luas dibandingkan dengan rekan-rekan asisten yang lain. Artinya rekan-rekan dapat menentukan mana jadwal pribadi dari rekan-rekan asisten yang lain yang memang sangat penting, sedang dan juga tidak penting. Apabila kasusnya memang misal total 3 asisten tersebut tidak bisa hadir karena memiliki kegiatan masing-masing. Nah, di situ rekan-rekan juga harus melihat mana jadwal yang terpenting dari setiap asisten mata kuliah. Dan teman-teman juga tetap bisa menugaskan untuk meminta bahwa rekan-rekan asisten tersebut untuk tetap hadir, khususnya yang memiliki jadwal tidak terlalu penting, begitu jadwal pribadinya. Itu adalah solusi yang pertama. Untuk solusi yang kedua, mungkin di satu kelas tersebut isinya adalah 3 asisten praktikum dan semuanya berhalangan hadir, maka sehari sebelumnya, maksimal sehari sebelumnya, sudah mencari pengganti di grup asisten. Jadi misalkan untuk mata kuliah apa tadi Mbak? Ya, mata kuliah game tersebut, anggaplah dalam 1 minggu itu terdapat beberapa jadwal. Nah, ya boleh Mas. Oh satu jadwal. Ya. Oh gitu, asistennya cuma 2 dan ya, iya betul. Hmm. Dan oh gitu. Dan 2 asisten tersebut misalkan semuanya berhalangan hadir. Gitu Mas. Yang berhalangan hadir dan itu sama sekali tidak ada penggantinya dari mata kuliah tersebut dan satu kelas saja. Asisten yang berhalangan tersebut wajib untuk izin terlebih dahulu kepada dosen pengampu dan juga memberitahu rekannya bahwa dia besok tidak hadir. Dan itu izin tersebut harus dilakukan maksimal 1 hari sebelumnya untuk memberitahu, mungkin seperti itu. Nah, jadi pada dasarnya tetap saja tidak bisa dipaksakan untuk mengambil asisten dari mata kuliah yang lain untuk menggantikan. Tetap salah satunya harus hadir. Nah, apabila dua-duanya tidak hadir, maka hal tersebut mungkin yang dapat dilakukan adalah memberitahu dosen pengampu bahwa besok asisten tidak bisa hadir semuanya. Ya, silakan. Ya. Oh, di jamnya nggak bisa. Oh iya, oke. Oke, baik. Nah, jika masalahnya seperti itu, dari rekan koordinator bisa melaporkan dulu ke forum asisten, khususnya ke koordinator inti mengenai jadwal yang memang dia tidak bisa hadir karena jamnya memang tidak bisa hadir, begitu. Nah, untuk solusi yang diberikan mungkin dari rekan tersebut akan dipertanyakan apabila kinerjanya ini memang dia sampai 1 semester itu tidak bisa hadir, apakah ingin melanjutkan atau tidak. Nah, jika memang dia mengatakan bahwa dia tidak bisa sama sekali sampai nanti 1 semester itu berakhir, mungkin untuk solusinya dari forum asisten juga akan coba kami cari. Tetapi yang bisa kami berikan keterangan di sini bahwa apabila terjadi kasus tersebut, silakan dari rekan koordinator di sini untuk melaporkan terlebih dahulu, maka nanti kita dari forum asisten akan mengkoordinasikan. Mungkin seperti itu, Mas, untuk pertanyaannya. Kurang lebih seperti itu dulu, Mas, solusi terbaiknya. Dari Masnya mungkin ada pertanyaan tambahan atau mungkin yang ingin disampaikan?
Iya, iya, tidak bisa mungkin. Baik, terima kasih. Jadi mohon maaf sebelumnya apabila saya tadi menyampaikan jawaban yang mungkin kurang berkenaan dengan pertanyaan dari rekan asisten. Mungkin dari Mas Bima ada tambahan? Izin menambahkan ya. Jadi untuk kasus Mas Yas tadi, yang satu kelas itu ada 2 asisten. Nah itu asisten itu bisa meminta nego ke dosen untuk dosen itu pindah jadwal gitu. Jadi seperti itu. Apa Mas? Ya itu kalau ada kelas kosong. Jadi ya pokoknya dicoba untuk nego dulu ke dosen untuk pindah kelas ya. Ya untuk tambahan dari saya cukup itu aja sih. Jadi kami dari forum asisten juga apabila nanti ke depannya menemui permasalahan seperti itu akan kami pikirkan terlebih dahulu solusi terbaiknya seperti apa. Dan tadi saya juga memohon maaf apabila jawaban saya masih kurang berkenaan dengan yang Mas maksudkan. Intinya adalah kami dari forum asisten akan mencari solusi terbaik terlebih dahulu. Seperti itu, terima kasih kepada rekan koordinator yang sudah menyampaikan pertanyaan ini. Saya kembalikan ke MC. Kita telah selesai dengan 3 pertanyaan pertama. Mari kita lanjut dengan 3 pertanyaan berikutnya. Silahkan yang ingin bertanya. Apa ada yang ingin bertanya? Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita akhiri sesi Q&A kali ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Karena kita sudah berada di penghujung acara pada hari ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman semua bahwa masih ada rangkaian acara selanjutnya, yaitu acara temu besar yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus tahun 2024 besok. Jangan lupa untuk hadir ya teman-teman. Sebelum kita akhiri acara hari ini, mari kita foto bersama terlebih dahulu ya. Mungkin mohon bantuannya teman-teman panitia untuk bisa mengatur sesi fotonya. Gimana?
Oke, bisa ganti gaya ya. Jangan nggak formal. Satu, dua, tiga. Ganti lagi. Amiko mantap. Ini semua. Nah, Satu, dua, tiga. Lagi nggak? lagi dong. Sekali lagi ya. Bebas deh. Satu, dua, tiga. Oke. Jargon. Saat saya hitung sampai 3, nanti saya akan nyebut forum asisten, teman-teman bareng-bareng bilang salam profesional gitu ya. Oke. Baik. 1, 2, 3. Forum asisten. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Forum asisten. Salam profesional. Oke. 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 Kita ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Forum asisten. Salam profesional. Dapat videonya? Dapat. Baik teman-teman semua, karena sudah berada di penghujung acara, saya Nike Lesmiati selaku MC yang telah memandu dan menemani selama berlangsungnya acara hari ini hingga selesai. Saya pamit undur diri, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekeliruan dalam penyampaian dan juga perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Mari kita tutup acara hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.